Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, namun Chuluxuan ini tidak hanya menangkap teman-temanku sebagai sandera, dia juga menggunakan mereka untuk mengancamku, dan dia juga memerintahkan pasukannya untuk memusnahkan Aula Bintang 3. Semua orang tahu bahwa Aula Bintang 3 juga teman aku. Jika aku tidak tiba tepat waktu, Aula Bintang 3 kemungkinan sudah musnah sekarang, kata Chu Feng. Chuluxuan sebenarnya memerintahkan anak buahnya untuk memadamkan Aula Bintang 3. Ini benar-benar terlalu kejam. Bahkan jika Aula Bintang 3 berhubungan dengan Chu Feng, seharusnya tidak ada kebutuhan bagi seseorang untuk pergi, dan menggunakannya untuk melampiaskan kemarahan seseorang, ucap kerumunan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, hati semua orang menegang. Mereka semua menyadari bahwa, Chuluxuan sebenarnya hanya seorang pria yang di permukaan, tetapi pada kenyataannya adalah individu yang tercela dan keji. Lagi pula, di Sunset Cloud Valley, ia hanya memenjarakan orang-orang di Sunset Cloud Valley, dan tidak melukai mereka sedikit pun. Ini membuatnya tampak sebagai seseorang, yang mampu menjauhkan dirinya dengan jelas antara dendam dan keluhannya. Pada gilirannya, banyak orang merasa bahwa Chuluxuan adalah individu yang jujur. Namun demikian, dia benar-benar melakukan hal tercela seperti itu dalam bayang-bayang. Dia sebenarnya ingin memusnahkan seluruh Akademi Aula 3 Bintang, dan dia terlalu kejam. Saat membandingkan keduanya, kontras yang intens dapat dilihat. Ini tak terhindarkan, dan menyebabkan kerumunan merasa bahwa Chuluxuan adalah seorang munafik. Dia akan melakukan satu hal di permukaan, dan melakukan yang lain di bawah bayangan. Jadi tidak peduli apa, aku benar-benar tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu begitu saja, lanjut Chu Feng. Kamu tidak ingin membatalkan masalah ini. Apa yang bisa kamu lakukan tentang hal itu? Melihat bahwa Chu Feng masih ingin terus melihat lebih jauh ke dalam masalah ini, Chuluxuan yang sudah cemberut berbicara dengan cara yang sangat tidak sesuai. Kamu diam. Tepat setelah Chuluxuan mengatakan kata-kata itu, Chu Xuanlang segera berteriak padanya dengan marah. Setelah dimarahi oleh Chu Xuanlang, kemarahan Chuluxuan lenyap seketika. Sekali lagi, dia menunduk dalam diam. Silakan dan katakan padaku apa yang kamu inginkan, kata Chu Xuanlang kepada Chu Feng. Pertama, aku ingin kamu menjamin keselamatan orang-orang dari lembah awan matahari terbenam dan Aula Bintang 3, kata Chu Feng. Baiklah, aku setuju untuk itu. Mulai hari ini, jika siapapun di alam biasa 100 Refinements berani untuk menyerang Sunset Cloud Valley atau Three Stars Hall, mereka akan menjadi musuh dari aku, Chu Xuanlang. Aku pasti tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Chu Xuanlang menyetujui dengan jujur. Pada saat itu, bahkan Chu Feng merasa kagum dengan sikap Chu Xuanlang. Secara logis, seseorang dari generasi muda seperti Chu Feng tidak akan memiliki kualifikasi untuk membuat kondisi dengan seseorang seperti Chu Xuanlang. Namun tidak hanya Chu Xuanlang memungkinkan Chu Feng untuk meningkatkan tuntutannya, tetapi ia juga menyetujui permintaan Chu Feng. Ini berarti bahwa Chu Xuanlang benar-benar memiliki ketulusan dalam undangannya terhadap Chu Feng. Lalu teman muda Chu Feng, apakah kamu bersedia untuk pergi dengan aku sekarang? Tanya Chu Xuanlang. Tentu saja, jawab Chu Feng. Sangat baik, tidak ada waktu untuk menunda, mari berangkat sekarang juga. Dua temanmu masih menunggumu, ucap Chu Xuanlang. Saat Chu Xuanlang berbicara, dia melonjak ke langit dan tiba di depan Chu Feng. Dia berencana untuk pergi dengan Chu Feng. Namun tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba berkata, "Tunggu dulu," seru Chu Feng. "Apa lagi?" tanya Chu Xuanlang. "Ada hadiah yang harus aku berikan padanya," balas Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengatakan kata-kata itu, dia menatap Chuluxuan. "Hadiah apa?" tanya Chu Xuanlang. Tidak hanya Chu Xuanlang ingin tahu, tetapi yang lain juga sangat ingin tahu. Chu Feng ingin memberikan hadiah kepada Chuluxuan, ini hanyalah sesuatu yang tak terbayangkan. Namun terbukti, bahwa Chu Feng tidak bercanda. Dengan demikian, mereka semua ingin tahu dengan persis, seperti apa hadiah Chu Feng akan memberi Chuluxuan. Wush! Di depan tatapan penuh perhatian orang banyak, Chu Feng mengangkat tangannya dan membuat gerakan meraih. Kemudian, kekuatan menghisap menutupi langit.
Di hadapan kekuatan yang sangat menghisap, salah satu dari dua bagian papan nama besar yang telah dipotong menjadi dua oleh Chu Feng, itu tersedot ke arahnya. Sebelum papan nama bisa mencapai tangan Chu Feng tiba-tiba melambaikan tangannya ke bawah. Dan kemudian, papan nama mulai terbang turun dari langit. Boom! Seperti pisau tajam yang sangat besar, itu mendarat di samping Chu Luxuan. Ketika orang banyak melihat potongan papan itu, mereka semua terkejut. Adapun Chu Luxuan, ekspresinya berubah sangat jelek. Alasan untuk itu adalah, karena hanya ada satu kata di papan nama, pengecut. Untuk menantangku ke pertempuran dengan menangkap orang untuk mengancamku, dan kemudian bersembunyi di balik perlindungan seniormu untuk menyelamatkan hidupmu. Kata pengecut itu sangat cocok untukmu, kata Chu Feng sambil tersenyum. Kamu, kulit Chu Luxuan memerah. Dia mulai mengertakkan gigi karena marah, dan dia memiliki penampilan seseorang yang akan menyerang Chu Feng. Namun sebelum Chu Luxuan bisa berbicara, Chu Xuanlang berkata, Luxuan, cukup, karena kamu sudah kalah, kamu harus bersedia menerimanya, ucap Chu Xuanlang. Setelah Chu Xuanlang berbicara, meskipun Chu Luxuan merasa tidak senang, tapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Kemudian ruang di mana Chu Xuanlang dan Chu Feng berada, itu bergetar sedikit. Setelah itu, Chu Xuanlang dan Chu Feng menghilang. Pada saat itu, hanya Chu Luxuan, serta orang-orang dari lembah awan matahari terbenam dan orang-orang di sekitarnya yang tetap ada. Apa yang kalian semua lihat? Tiba-tiba saja, Chu Luxuan meledak marah. Dia berteriak dengan marah, dan bahkan menyebabkan ruang itu sendiri bergetar hebat. Pandangannya yang galak itu tampaknya mengindikasikan bahwa, ia ingin memakan seseorang hidup-hidup. Dihadapkan dengan Chu Luxuan seperti itu, bagaimana mungkin orang banyak berani mengatakan sesuatu? Tak satu pun dari mereka bahkan berani menatap wajahnya. Chu Feng, aku akan tunjukkan cepat atau lambat, ucap Chu Luxuan yang benar-benar merasa sangat cemberut. Bukan saja dia merasa sangat cemberut, tetapi dia juga merasa sangat terhina. Dengan demikian, dia tidak punya wajah untuk terus tinggal di sana. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, tubuhnya bergeser, dan dia menghilang. Itu sudah jelas, dia juga telah pergi. Meskipun dia merasa sangat marah, tapi dia tidak melakukan apapun untuk orang banyak yang hadir, dan dia juga tidak melakukan apapun kepada orang-orang di Sunset Cloud Valley. Namun tetap saja, dia berteriak dengan keras ke arah kerumunan, dan mengarahkan kemarahan di hatinya kepada kerumunan. Jika kamu memiliki kemampuan, pergi dan curahkan kemarahan kamu kepada Chu Feng. Untuk apa kamu melampiaskan kemarahan kamu pada kami? Betul, sepertinya jenius dari Chu Heavenly Clan hanya ada di level ini saja. Setelah memverifikasi bahwa Chu Luxuan telah pergi, beberapa orang yang berani mulai menyuarakan ketidakpuasan mereka. Setelah itu, mereka semua pergi berturut-turut. Ada juga orang yang memilih untuk tinggal. Mereka masih menikmati diri mereka sambil mengenang hal-hal yang telah terjadi. Karena bagaimanapun, dapat dikatakan bahwa mereka telah menyaksikan peristiwa besar. Chu Feng telah muncul dan mengusir rumor tentang kematiannya. Mereka semua dapat memverifikasi bahwa, jenius luar biasa itu masih hidup. Selanjutnya, Chu Feng telah mengalahkan seorang jenius dari Chu Heavenly Clan dengan kekuatan absolutnya. Pertempuran seperti itu terlalu hebat. Apa yang terjadi hari ini, itu ditakdirkan untuk menyebar jauh dan luas. Dan bahkan, itu akan diturunkan ke generasi mendatang. Dan mereka yang hadir, mereka adalah saksi dari pertempuran besar itu. Hanya dengan menyaksikan apa yang terjadi pada hari itu, mereka dapat menyombongkan diri selama ribuan tahun kepada teman-teman mereka, anak-anak mereka, dan keturunan-keturunan mereka. Jadi pada saat ini, mereka semua merasa sangat bersemangat. Tentu saja, ada juga sebagian orang yang memutuskan untuk tetap tinggal untuk berteman dengan Sunset Cloud Valley. Niat mereka sangat jelas. Karena Chu Feng memiliki kekuatan yang luar biasa, dan juga telah mendapatkan bantuan Chu Xuanlang milik Chu Heavenly Clan, maka ia ditakdirkan untuk naik kekuatan. Kerumunan merasa bahwa akan ada pertumpahan darah segera, dan pertumpahan darah terbentuk oleh munculnya Chu Feng. Setelah apa yang terjadi pada hari itu, mereka dengan kuat percaya bahwa orang dari generasi yang lebih muda, yaitu Chu Feng, memiliki kemampuan untuk membangkitkan badai di alam biasa ratusan refinements.
Saat Sunset Cloud Valley memiliki status yang luar biasa dengan Chu Feng, mereka merasa bahwa jika mereka dapat memasuki hubungan dengan Sunset Cloud Valley, mereka mungkin bisa memeluk paha Chu Feng dan mendapat manfaat darinya. Chu Feng tidak tahu apa yang terjadi di Sunset Cloud Valley pada saat itu. Namun demikian, dia juga tidak khawatir tentang keselamatan orang-orang di Sunset Cloud Valley. Dia bisa mengatakan bahwa, Chu Xuanlang ini jelas-jelas merupakan individu yang luar biasa. Kemungkinannya, dia akan memiliki status yang luar biasa bahkan di Chu Heavenly Clan. Selain itu, tidak ada alasan bagi seorang jenius yang sombong dan sombong seperti Chu Luxuan untuk takut padanya. Dengan dia menyuarakan jaminannya, belum lagi Chu Luxuan, maka kemungkinannya tidak ada satu orang pun di alam biasa 100 perbaikan, yang berani melakukan apapun ke Sunset Cloud Valley dan Three Stars Hall. Dengan Sunset Cloud Valley dan Aula Bintang 3 yang sudah aman, Chu Feng sudah mengurangi satu kekhawatirannya. Dengan demikian, ia akan dapat melakukan hal-hal dengan sedikit perhatian di masa depan. Chu Feng, aku tidak pernah menggarapkan Chu Xuanlang ini benar-benar menyetujui tuntutan kamu. Tapi, situasimu saat ini juga tidak optimis. Sekarang karena klan Kong Surgawi tahu bahwa kamu masih hidup, mereka pasti tidak akan membiarkan kamu pergi. Jika kamu tidak menggunakan pedang dewa jahat, maka dengan kekuatan kamu saat ini, itu sudah jelas bahwa kamu tidak akan dapat bertarung melawan klan Surgawi Kong. Selain itu, jangan lupa juga bahwa kamu juga memiliki musuh besar yang tersembunyi, yaitu Sekte Jiwa Bayi. Itu adalah target yang harus kamu jaga. Daripada meminta Chu Xuanlang ini melindungi lembah awan matahari terbenam dan Aula Bintang 3, mengapa kamu tidak memintanya untuk melindungimu secara langsung? Tanya si ratu. Ratuku, kita masih tidak tahu status seperti apa yang dimiliki Chu Xuanlang ini di klan Surgawi Chu. Namun terbukti, bahwa dia sangat mengetahui tentang semua hal yang telah kita lakukan di alam biasa 100 penyempurnaan. Melindungi kekuatan seperti Sunset Cloud Valley dan Three Stars Hall, itu hanyalah masalah sepele baginya. Namun jika aku memintanya untuk melindungi aku, maka maknanya akan sangat berbeda, dan dia mungkin tidak setuju untuk itu. Lebih jauh lagi, jika aku memintanya untuk melindungiku, bagaimana jika ayahku mengetahuinya? Apakah klan Surgawi Chu tidak cukup mempermalukan ayah aku dan aku? Itulah sebabnya aku bersumpah, bahwa aku tidak akan pernah mengangkat nama klan Surgawi Chu untuk melindungi diri aku sendiri. Tentu saja, aku tidak dapat memiliki seseorang dari klan Surgawi Chu untuk melindungi aku, kata Chu Feng. Tidak menggunakannya untuk melindungi kamu, tetapi dapat menggunakannya untuk melindungi teman-teman kamu. Kamu telah menangani masalah ini dengan indah. Wah, kamu benar-benar tumbuh semakin lihai. Ratu ini tidak menyia-nyiakan kamu dengan sia-sia, kata si ratu dengan gembira. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, ekspresi sangat bangga muncul di wajahnya yang sangat cantik. Sepertinya kecerdasan Chu Feng saat ini, itu semua berkat kontribusinya. Ratu, dalam hal ini bukankah seharusnya kamu memberi aku sedikit hadiah? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Hadiah macam apa yang kamu inginkan? Tanya si ratu sambil mengungkapkan ekspresi polos. Misalnya beri aku ciuman, atau biarkan aku memberimu ciuman. Ucap Chu Feng sambil tertawa tanpa malu-malu. Saran itu membosankan. Bagaimana kalau aku meretasmu dengan pisau sekali atau 2 kali? Ucap si ratu sambil mengungkapkan senyum nakal. Batuk-batuk, aku hanya bercanda. Jangan menganggapnya serius. Aku tidak dapat melanjutkan obrolan dengan kamu lagi, aku masih harus mencari informasi mengenai Chu Xuanlang ini. Aku perlu tahu mengapa dia mengundang aku, ucap Chu Feng. Chu Feng buru-buru menemukan alasan untuk melarikan diri dari si ratu. Dia kemudian berbalik ke arah Chu Xuanlang. Jangan bertanya apapun. Begitu kami di sana, kamu akan menyadari secara alami, kata Chu Xuanlang dengan senyum tipis. Chu Feng pun terkejut. Persepsi Chu Xuanlang ini benar-benar mengesankan. Meskipun tatapannya tetap di depan sepanjang waktu, dia berhasil merasakan bahwa Chu Feng berencana untuk berbicara. Selanjutnya, dia tahu apa yang ingin ditanyakan Chu Feng. Dalam situasi seperti itu, Chu Feng juga tersenyum tipis. Dia tidak lagi mencoba mengajukan pertanyaan kepada Chu Xuanlang. Mereka berdua tidak mengucapkan sepatah kata pun dalam perjalanan mereka. Selain itu, Chu Feng bisa merasakan bahwa Chu Xuanlang sangat kuat.
Bahkan jika dia hanya seorang abadi sejati, dia pastinya bukan abadi sejati yang bisa dibandingkan dengan abadi sejati dari alam biasa 100 perbaikan. Dan bahkan, mungkin saja dia bukan ahli di level immortal sejati sama sekali. Alasan untuk itu adalah, itu karena benda-benda di sekitar dalam perjalanan mereka semua tidaklah jelas. Chu Feng tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Dari sini bisa dilihat, seberapa kuat Chu Xuanlang itu. Selain itu, tidak mungkin baginya untuk memiliki kecepatan seperti itu. Yang paling pentingnya adalah, Chu Feng tidak dapat mendeteksi auranya, bahkan ketika mereka dengan cepat melakukan perjalanan. Adapun Chu Feng, dia bagaimanapun juga seorang spiritualis dunia jubah abadi. Ketika seseorang dari kaliber Chu Feng tidak dapat mendeteksi kultivasi Chu Xuanlang, itu hanya bisa berarti dua hal. Entah Chu Xuanlang memiliki semacam harta yang bisa menyembunyikan kultivasinya, atau dia sangat kuat sehingga Chu Feng tidak mampu menentukan seberapa kuat dia. Menilai dari situasi yang dihadapi, pilihan yang terakhir adalah kasus yang lebih mungkin. Akhirnya Chu Xuanlang berhenti, dan Chu Feng sekali lagi bisa melihat sekelilingnya dengan jelas. Pada saat itu, Chu Feng menemukan bahwa mereka hanya terbang di langit. Ketika dia melihat ke bawah, dia hanya bisa melihat tanah yang luas dan kosong, hutan yang tampak biasa, dan anak sungai yang tampak biasa. Bahkan tidak ada habitat manusia di sini. Bas-bas. Tepat pada saat itu, Chu Xuanlang membuat gerakan meraih ke arah ruang kosong di depannya. Kemudian, dia membuat gerakan menarik, dan seolah-olah dia membuka pintu. Ruang di depan mereka benar-benar dibuka, itu dengan pintu muncul di tempatnya. Di sisi lain pintu itu, ini sebenarnya dunia yang sama sekali berbeda. Ruang terisolasi. Ini adalah ruang terisolasi yang dibuat oleh Chu Xuanlang. Namun demikian, itu bukan ruang terisolasi yang biasa. Alasan untuk itu adalah, karena ruang terisolasi itu sebenarnya dibentuk melalui metode khusus hanya menggunakan kekuatan bela diri. Dengan kata lain, ruang terisolasi itu tidak terkait dengan teknik formasi. Justru karena faktanya bahwa itu tidak mengandung sedikit pun kekuatan spiritual, bahkan Chu Feng tidak mendeteksi bahwa sebenarnya ada ruang terisolasi di sana sebelumnya. Pergilah, teman-temanmu sedang menunggumu, kata Chu Xuanlang sambil tersenyum. Senior, kamu tidak masuk? Tanya Chu Feng. Karena kalian semua akan bernostalgia satu sama lain, lebih baik aku tidak berpartisipasi dalam hal ini. Karena itulah, aku akan menunggumu di sini, kata Chu Xuanlang. Terima kasih, ucap Chu Feng sambil membalas senyum sopan. Dan kemudian, dia pun masuk. Ruang terisolasi itu tidak terlalu besar. Namun, ada gunung dan sungai di sana. Itu adalah pemandangan yang indah. Dengan kemampuan pengamatan Chu Feng, ia segera menemukan sebuah bangunan di antara pegunungan dan sungai. Itu adalah bangunan sederhana. Dan bahkan, itu bisa dikatakan rumah kecil yang sangat sederhana, dan tanpa hiasan yang dibuat dengan ubin dan batu bata. Rumah itu memiliki halaman berpagar kecil, dan itu tampak seperti rumah orang biasa di pedesaan. Namun demikian, Chu Feng sebenarnya tidak bisa melihat melalui rumah ubin dan bata kecil. Namun Chu Feng tahu bahwa jika Wang Qiang dan Zhao Hong ada di sini, dan mereka pasti akan berada di dalam rumah. Dengan demikian, Chu Feng terbang ke bawah. Tepat setelah dia memasuki halaman, sesosok terbang keluar dari rumah dan memblokir pintu. Pada saat itu, tidak hanya Chu Feng melihat tatapan penuh dengan niat membunuh, tapi dia juga merasakan aura yang sangat kuat. Orang itu, sebenarnya adalah leluhur marsial peringkat 8. Setelah melihat siapa orang di depannya jelas, Chu Feng mengungkapkan ekspresi gembira. Pada saat yang sama, ekspresi dingin orang itu juga berubah secara instan. Alasan untuk itu adalah, karena orang yang berada di depan Chu Feng adalah Zhao Hong. Chu Feng, kamu benar-benar masih hidup, seru Zhao Hong. Setelah melihat Chu Feng, Zhao Hong mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Bukankah aku berdiri di hadapanmu? Zhao Hong, kultivasi kamu benar-benar berkembang dengan cepat, kata Chu Feng sambil tersenyum berseri-seri. Chu Feng berpikir bahwa dengan betapa berbakatnya Zhao Hong, kultivasinya seharusnya dapat maju dengan pesat dalam waktu 2 tahun. Namun demikian, dia tidak berharap kultivasinya meningkat begitu banyak. Dengan begini, bukan lagi bahwa klan surgawi Kong akan berakhir menderita oleh tangannya. Dengan kemampuan yang dimiliki Zhao Hong, memiliki kultivasi peringkat 8 leluhur marsial memang akan berfungsi sebagai mimpi buruk bagi klan surgawi Kong.
Kamu sendiri tidak buruk. Kamu sebenarnya adalah leluhur marsial peringkat 7. Jika menilai dari sini, sepertinya aku yang sekarang sudah tidak cocok untukmu, kata Zhao Hong dengan bercanda. Tidak, kamu wanita iblis yang kejam. Bagaimana mungkin aku bisa berani bertarung melawanmu? Chu Feng juga mulai bercanda. Cih, jangan membuat komentar pemotongan. Aku sudah meninggalkan cara lama aku. Zhao Hong mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Senyumnya sangat menyenangkan untuk dilihat. Bahkan Chu Feng harus mengakui, bahwa Zhao Hong itu cantik. Paling tidak, dia awalnya cantik. Chu Feng merasa sangat senang di hatinya. Dia merasa bahagia untuk saudaranya. Lagi pula dengan penampilan Wang Qiang, bisa menemukan gadis seperti Zhao Hong bisa dianggap sebagai kodok yang bisa memakan daging angsa. Oh iya, di mana Wang Qiang? Apakah sesuatu terjadi padanya? Tanya Chu Feng. Dan tiba-tiba juga, tatapan Chu Feng berubah. Dia menemukan bahwa ketika dia bertanya tentang Wang Qiang, ekspresi Zhao Hong berubah. Ekspresi yang dia ungkapkan bukanlah yang baik. Alih-alih, itu sepertinya menunjukkan berita buruk. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.